Indo banget, Tommy Hernawan ditemenin sama Selfie ya. Wah. Jadi belibet gue, selamat datang Cepi. Hai, sering ketemu tapi katanya baru diwawancara. Betul, ya, sering ketemu ke RDI, cuman baru ngobrol personally itu sekarang gitu. Karena kan gue biasanya di belakang layar. Jadi gimana? Jadi selamat dulu pertama atas single Pelukan Nyata yang angkanya udah 7 hari ini udah nyampe 1 juta views. Luar biasa. Luar biasa fans Selfie ya. Iya. Sangat membordir. Jadi kalau kita ngepost berita-berita tentang Selfie di RDI itu rame banget. Seneng deh. Ya. Undang lagi dong. Makanya dengerin terus lagunya terus di RDI. Sama juga kemarin tuh kan ada Emmy Award. Iya. Nah, lagu Selfie yang Menuntun Rindu itu si komposernya juga dapet ya. Alhamdulillah, komposer penata musik. Penata musik ya. Wow, jadi memang kalau ngomongin Selfie Yamani termasuk artis yang minim sensasi banyak prestasi. Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, amin. Tapi Cepi, gimana sih ya perjalanan lo kan cukup panjang ya dari 2018 Lida dan sampai sekarang. Banyak single, banyak panggung, banyak prestasi juga ya, sempat Emmy Award juga penantang baru dangdut terbaik gitu kan ya. Lo ngerangkum kehidupan lo sekarang nih, terus ngelihatnya gimana? Luar biasa ya, perjalanannya nggak mudah dan banyak, tapi lebih banyak ininya sih yang aku dapat, lebih banyak nikmat gitu yang aku rasain. Alhamdulillah gitu dibandingkan mungkin dibilang besar ujiannya ya besar juga hikmahnya gitu yang Cepi dapat. Iya. Ujiannya cukup besar ya, karena memang nggak cuman sekedar nyanyi ya. Kalau di entertainment kan lo juga harus jaga penampilan juga, terus mungkin di sosial media kan harus jaga, kadang-kadang ada yang suka ada yang enggak. Itu kan lo harus jaga jaga mental kita supaya tetap sehat ya, itu yang paling penting. Jadi kayak kalau mau dimasukin hati semua kata-kata netizen yang nggak enak tuh ya memang sakit. Iya. Ya udah ya, masanya udah lewat kalau soal itu. Jadi sekarang tuh lebih kayak fokus sama diri sendiri aja lah gitu. Toh juga aku nggak dapat, ibaratnya kasarnya aku nggak dapat duit dari omongan-omongan mereka yang nggak baik itu gitu. Malah justru ya aku jadiin kata-kata itu motivasi buat diri aku, kayak ada sebagian memang mungkin itu jadi kekurangan aku, tapi hinaan-hinaannya ya udah biarinlah jadi bumbu-bumbu aja lah gitu. Jadi buih-buih di lautan aja. Iya. Jadi kadang muncul tapi lama-lama hilang. Benar. Sampai tuh mereka tuh maksudnya tuh baik. Iya. Ngasih tahu gini-gini. Cuma mungkin beda-beda caranya yang ngasih tahu. Ada yang bener-bener nyes di hati, yang dia nggak mikir gitu, ngomong itu tuh nyakitin hati orang gitu. Oh iya, benar. Aku sih ambil positifnya aja ya. Iya. Berarti seorang Selfie Yama ini kan juga perubahannya adalah ketika dulu di di TV itu jadi peserta, sekarang jadi coach. Masya Allah. apa yang membedakan lo dulu sama sekarang yang jadi coach itu kan berarti kan emang harus istilahnya ngasih saran, ngasih tips, ngasih masukan, itu kan lo menempatkan dirinya gimana? Salah satu pengalaman baru lagi di tahun ini gitu, bisa dipercayakan gabung jadi the coach. Ibaratnya Cikgu Adibal yang dulunya coach Cepi juga masih tetap ada. Jadi Cepi tuh ngerasa kompetisi lagi, dalam artian Cepi masuk sekolah lagi nih, dapat ilmu lagi. Yang tadinya Cepi belajarnya benar-benar dari nol, sekarang alhamdulillah udah ada dasar yang memang Cepi tuh bisa kasih juga ke adik-adik junior yang baru kompetisi. Itu salah satu kebanggaan, salah satu ini juga jujur aku happy banget sih dapat peran itu ya, karena memang berbagi ilmu dengan adik-adik itu seru. Tapi emang sekarang nih muda-muda ya pesertanya ya? Iya, muda-muda banget. Iya, seru. Jadi tuh gue melihatnya bahwa sekarang nih terutama dangdut ya, kan
dulu tuh dangdut buat anak muda kayak apa sih gitu kan. Itu makin kesini tuh anak muda makin banyak yang suka juga, makin banyak yang explore gitu loh. Bener, karena kan kompetisi dangdut akademi atau Lida, kalau CP kan Lida ya. Memang treatmentnya tuh apa ya, bukan hanya semata-mata kayak kita nyanyi dangdut, tapi dimasukin lah genre-genre lain seperti pop, jazz, dan Arab, India apa segala macam. Jadi buat CP sih yang mungkin memang penggemar sebelumnya yang bukan dangdut, tiba-tiba taunya pop misalnya, genre kesukaannya dimasukin di dangdut, terus akhirnya mulailah mengikuti dangdut. Di situ mungkin mereka berpikir kayak, oh dangdut itu asik juga ya, dangdut itu tuh netral ya, bisa masuk ke genre apapun. Bener. Gitu. Jadi eksploratif banget ya. Bener, dan akhirnya bisa diterima juga di berbagai kalangan. Betul. Gitu kan. Yang dulunya cuma suka pop doang bisa mix juga. Iya, senang gitu karena gini, dangdut itu kan hanya ada di Indonesia ya, yang memang menurut CP itu salah satu genre yang harus terus dilestarikan gitu. Kalau bukan anak-anak muda yang meneruskannya, siapa lagi? Asik. Gitu. Coblos selfie. Kalau bukan kita siapa lagi? Berasa jadi caleg gitu. Tapi memang ini ya, kalau dari segi rilisan atau dari segi karya gitu kan ya, seorang CP kan memang dikenalnya adalah Queen of Cengkok ya. Dan akhirnya karya-karyanya itu juga dangdut klasik yang memang cengkoknya nadanya tuh udah gimana? udah gitu lah ya, tinggi-tinggi gitu nadanya ya. Itu lo emang kayak ya udah karakter gue di sini gue akan hajar terus nih gitu. Iya, memang mungkin termasuk itulah yang alhamdulillah CP bisa bertahan sampai sekarang dengan ciri khas dijulukin Queen of Cengkok itu, Masya Allah. Apa ya, itu salah satu beratnya modal aku di industri ini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan CP itu nggak mau mencoba yang lain, misalnya kayak tadi dangdut dimasukin ini. CP mau aja gitu. Ya mengikuti zaman lah ya. Zaman dan orang-orang lagi senengnya apa nih gitu. Oke. Jadi selintas obrolan kita ini memang dari cara bertutur tuh makin lama makin bijak ya seorang Selvi Yaman ya. Nggak lagi datang aja bijaknya. Tapi nanti kita bakal kulik-kulik lagi soal seputar lagu Pelukan Nyata. Terus mungkin kalau misalnya kamu juga ada pengen nanya-nanya juga ke Selvi Yama, ke Cepi, silahkan aja kirimin WhatsApp di nomor 08 12 12 12 971. Atau gabung juga, sekarang kita lagi live di YouTube. Jadi radio nggak cuma didengar, sekarang radio bisa ditonton. Nah, gitu. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Indo banget bareng sama Selvi Yama. Indo banget. Kita tuh suka banget sama lagu Indonesia. Jadi lagu Radio RDI itu memang full musik Indonesia ya. Full musik Indonesia. Mulai dari pop sampai dangdut sampai ambiar gitu kan. Kalau sekarang nih seorang Selvi Yama lagi sering dengerin lagu apa sebenarnya? Cepi sih juga salah satu penikmat lagu-lagu pop. Selain dangdut ya, emang dangdut mah udah jiwa aku ya, darah daging gitu kan. Darah daging. Pop, terus ambiar juga masuk. Iya, ambiar dengerin. Kayak lagu-lagu yang lagi rame sekarang, lagu Timur. Iya, Tabula Bale. Tabula yang kemarin dapat ini juga ya. Kayak gitu-gitu. Iya. Yang baru ini monitor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Ya ngomong-ngomong gacor, emang Selvi Yama ini kalau misalnya ngerilis single tuh gacor-gacor mulu loh. Alhamdulillah. Iya nggak sih? Fansnya sih yang gacor ya. Selvita. Nah ini kan kita juga ngomongin Selvi Yama itu keberadaannya selalu didukung sama Selvita. Nah biasanya seorang artis itu memaintain lah ya, maksudnya kayak itu kan harus di-maintain ya teman-teman fans itu kan ya. Kalau lo tipenya gimana sih untuk memaintain si teman-teman yang menyukai Selvi Yama ini, si Selvita ini, apakah mau bikin arisan gitu atau bikin komunitas? Salah satunya mungkin ketika CP kan lagi show di mana, pasti mereka tuh
minimal ada 1 atau 2 gitu ada di situ tuh Dateng, perwakilan selalu iya. datang Okay. gitu, entah itu off air atau on air. Cepi tuh selalu berusaha kayak habis show aku mau ketemu mereka. Minimal ngeladenin mereka foto-foto. Kalau mungkin lagi dateng capek banget kan, kadang Cepi ngomong mending ngomong kan daripada mereka nggak tahu kondisi kita lagi gimana. Ngomong abis ini dulu ya, aku istirahat dulu ya. Terus, mereka pun juga alhamdulillahnya ngerti ya. gitu kan. Itu salah satunya mungkin gimana ya, sering komunikasi berarti dan apa ya, ada misalnya kayak setiap tahun kita ngerayain bareng-bareng. Ada kayak gatheringnya gitu ya. Kita selalu bikin acara sih. Iya seru. Salah satunya sih gitu. Betul. Dan kalau misalnya kita ngomongin fans atau teman-teman yang suka sama seorang artis atau musisi, itu kelakuannya biasanya unik-unik gitu kan ya, atau mungkin ngasih barangnya tuh unik-unik. Kalau seorang Selvi Yama, apa barang terunik yang pernah didapat dari teman-teman Selvita? Mainan. Mainan apa? Entah itu. Karena mungkin ngeliat Cepi juga kadang random beli mainan gitu kan. Iya. Akhirnya mereka kadang ngasih boneka. Terus pokoknya mainan tuh yang lagi rame di TikTok tuh, yang ubur-ubur. Yang jalan sendiri ya? Iya, ada tuh. Iya. Itu tuh apa, dikasih kado ulang tahun kemarin dikasih. Iya, September ulang tahun ya. Iya, sampai pada perilisan kemarin pun juga ada yang ngasih. Aku belum buka banget, cuman aku lihat tuh bentuknya kelinci, tapi kayaknya kelinci tuh bisa gerak. Tahu lah nanti gimana gitu. Bisa lompat. Ada aja pokoknya barang-barang ini salah satunya mainan. Gitu. Kalau ini makanan, biasanya juga fans tuh suka bawain makanan kalau itu ketemu. Oleh-oleh dari daerah pasti. Daerah masing-masing. Masing-masing dibawain gitu. Apalagi kalau ke studio tuh dari Bandung, ini Cepi oleh-oleh dari Bandung. Iya. Atau misalnya Cepi off air di luar kota, pasti ada aja salah satunya yang ngasih makanan khas di sana. Bener. Karena tuh gue juga mengalami, maksudnya gini ya, teman-teman radio kan juga kadang-kadang suka ada yang ngirimin makanan gitu kan. Itu kadang ada peyem lah, ada tape, macam-macam. Rame pokoknya ya. Peyek sih yang paling nih. Mas Indra nih paling sering nih ngirimin peyek nih. Karena Mas Indra bisnisnya peyek. Sekali aja pecelnya kan ikut gitu. Madiun. Oh ya, kita sekarang juga lagi live di TikTok ya, Sindra ya? Iya. TikTok kita juga live nih. Iya. Ya gimana Sindra? Terlalu bersemangat. Itu kebalik gak sih? Gini sama, iya. Ini warna orange. Udah pudar. Ini di oranye pudar. Enggak, di dalamnya orange. Oh iya juga sih. Balik ya. Lucu. Tapi aku suka warna ini. Itu bisa matching sama kerudungnya ya. Janjian kayak. Iya. Kan. Nah, ngomong soal kerudung nih kan fashion lah ya. Ya. Yang namanya artis, penyanyi pasti akan dilihat selalu fashionnya gitu kan. Lo kan beberapa tahun terakhir memutuskan untuk berhijab. Nah, secara fashion lo mengalami perubahan atau kayak gue harus ada taste yang gini, karena sekarang hijab kan juga macam-macam ya, Cepi ya. Kalau lo gimana secara fashion nih? Secara fashion, Cepi berusaha menyesuaikan aja sih ya. Hijab tapi tetap trendy, tetap ya Instagramable gitu ya kan. Instagramable ya Allah. Ya berusaha menyesuaikan ini sih yang lagi tren sekarang. Iya, lagi tren sekarang. Betul. Tapi kalau yang sesuai sama Cepi ya, karena kan ada beberapa yang mungkin fashion yang ini kurang cocok di badan Cepi. Ini warna ini kurang cocok gitu. Iya. Kalau kita lihat di Instagram kan, kalau misalnya lu di panggung TV itu kan temanya yang glam gitu kan. Bener. Itu lu lebih kayak ngasih masukan ke orang wardrobe-nya, apa lu kayak aman-aman aja nih? Iya, tadinya mungkin Cepi banyak nyerahin ke stylist aja ya. Cariin aku baju dong. Kadang H-2 Cepi dapat bajunya, yang akhirnya udah nggak bisa dapat yang lain lagi kan terbatas juga ya kalau mereka nyari. Ya sekarang Cepi lebih
turun tangan sendiri kayak sampai yang ke nyari kain aku ikut sama desainernya gitu, sama kerja sama gitu. Salah satunya kayak Yanti Adeni gitu kan. Cepi ikut yuk kita cari bahan Kak. Aku mau bikin baju di kakak beberapa, nanti aku mau pakai off air ataupun on air gitu. Wow, iya. Jadi akhirnya aku tahu akhirnya sekarang, apalagi kan ada aplikasi tuh yang kita bisa dapat inspirasi baju bajunya mau kayak gimana, itu salah satunya. Apa sih namanya, kayak lookbook gitu-gitu loh. Iya kayak gitu-gitu. Kalau nggak Pinterest tuh banyak. Benar, di Pinterest. Pinterest tuh banyak tuh. Iya. Gue juga. Aku dapetnya di Pinterest. Iya benar. Enggak juga sih, ini sih nggak fashionable, ini lebih ke dingin aja Kak. Pakai jaket ya. Tapi emang ketika di panggung sama keseharian lu ngebedain nggak? Sebenarnya kalau lagi di rumah tuh pengennya santai gitu kan. Kalau di rumah jangan tanya. Pakai daster. Pakai daster lah ya. Itu paling enak sih. Iya. Kalau lagi santai nih, kalau lagi di rumah atau lagi kayak misalnya nggak ada on air, nggak ada off air gitu kan, lu me time-nya ngapain misalnya? Tidur. Tapi iya soalnya kan off air tuh menguras energi banget. Bener ya? Atau kalau siaran malam kan sekarang ya. Pokoknya nyanyi itu menguras energi ketika udah nyanyi yang sampai 8 lagu, sampai 10 lagu tuh Cepi sering banget Iya. Itu tuh menguras energi. Jadi kalau me time Cepi tuh ya tidur. Tapi tidurnya misalnya ada orang tuh tidurnya dibagi. Iya. Misalnya nih tidur siang dulu, ntar malam tidur lagi, atau lu habis habis subuh nih bablas lagi sampai siang gitu. Bangunnya subuh lagi. Subuh besoknya. Lebih ke pernah aku begitu kalau capek banget. Kadang aduh gimana ya, udah lewat lah ibaratnya, sholat udah lewat apa segala macam. Ya mau gimana ya, kadang aku gini nih. Ada kan orang di rumah, Kak bangunin aku nanti jam segini ya. Kasian. Tapi kadang kasihan. Cepi itu capek. Ya tapi kan nggak gitu juga. Aku bilang tidurnya tuh udah pindah tanggal gitu, bangun pindah tanggal gitu kan. Ganti hari. Kan nggak. Ya gimana gitu ya. Kayak abis dari dunia mana gitu kan. Tapi ya itu kalau udah capek banget. Berarti lu tipe yang pelor nggak berarti? Pelor kalau udah capek banget. Tapi kalau ini juga kadang susah tidur. Kalau di mobil, misalnya lagi banyak nih pindah-pindah tempat kan ya, misalnya lagi promo atau apa, di mobil lo tipe yang tidur atau enggak? Kalau di mobil tidur kalau udah capek banget. Pesawat juga begitu. Tapi kalau enggak ya udah melek. Nggak bisa juga. Iya. Tapi kan banyak juga nih Selfie dapat job itu di daerah-daerah, bisa kita bilang ya, maksudnya di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, dan banyak perjalanan daratnya sebenarnya. Nah itu yang buat lelah sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang capeknya itu enggak. Karena capeknya tuh di jalan. Iya, capek di jalan. Kan dari bandara kadang ada yang 5 jam, 7 jam. Abis naik darat nyebrang lagi, naik darat lagi berapa gitu. Jadi itu yang kadang bikin kayak energinya tuh udah terkuras di situ. Oke. Nah, biasanya kalau lagi capek-capek gitu kan orang tuh ngebangkitin mood pakai makanan atau minuman. Nah, itulah yang membuat aku berat badanku mungkin nambah ya. Karena aku tipe-tipe yang kalau udah yang udah capek banget tapi harus kerja, ya mau nggak mau ya udah nyemil ke makan apa gitu. Gitu. Tapi kan yang namanya penyanyi itu kadang harus mantang atau enggak. Nah, dijawabnya nanti ya. Asik. Udah kayak talk show nih kita nih. Tapi bagus loh gini aja terus. Iya. Dijawabnya nanti ya, pantangan-pantangan makanan apa atau minuman apa yang enggak dikonsumsi sama Selviama. Jangan kemana-mana, terus pantengin Indo Banget. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan lagu paling barunya Selviama, Pelukan Nyata. 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih di Indo Banget ya, bareng sama Selviama. Ada yang ngasih gift ya di TikTok ya? Ada tadi, Bang Mansur. Terima kasih orang baik. Awu. Dia sering gift di ini juga. Di live-nya Cepi. Iya, enggak di ini TV. Oh gitu. TV. Seru ya. Tapi memang sekarang sosial media itu kan cepet banget ya. Istilahnya kita sekarang mau nge-live udah banyak yang nonton, terus bikin konten apa banyak yang ini gitu kan. Pokoknya di TikTok tuh udah hampir semua ada kayaknya. Mau nyari apa di situ ada semua. Nah, kalau Cepi tipe yang biasanya TikTokan apa Instagraman sebenarnya? TikTok sih. Lebih suka nongkrong di sana. Iya. Karena nongkrong tuh di situ tuh gak berasa udah berapa jam. Bener. Kalau memang misalnya gini ya, kalau memang lu
pengen disapa jadi orang baik, tinggal ngasih gift kok sebenarnya. Kenapa? Misalnya lo lagi kesepian nih, terus nggak ada yang nyapa, tinggal buka live-nya yang orang yang makasih orang baik, lo kan bakal disapa. Buat kakak ini makasih ya, abu. Maksudnya koin yang mandi lumpur. Aduh, sampai yang tidur itu loh. Iya, ada manusia kipas angin, ada. Ada semua pokoknya. Tapi kita balik lagi ke tadi ngomongin seputar makanan. Karena Selvi Yabani kita bisa bilang penyanyi yang memang mengandalkan suara, di mana pita suara ini kadang-kadang harus dijaga ya. Betul. Lu tipe yang menghindari makanan tertentu nggak? Di waktu-waktu tertentu juga sih. Mungkin kalau misalnya mau lagi show, kondisi lagi nggak fit ya otomatis jaga makan. Tapi kalau alhamdulillah badan sehat-sehat aja ya enggak makan makanan es, gorengan tuh. Gorengan makan juga? Oke. Ya dong. Gorengan itu kan nikmat. Sangat orang Indonesia ya. Jadi kalau buka puasa apa ya? Kurma apa gorengan dulu? Air dulu lah. Air dulu. Banget soalnya kan ceritanya. Oke. Nah, tadi ngomongin makanan berarti nggak mantang-mantang banget lah ya. Nggak mantang banget. Nah, kalau ini minuman kan sekarang nih banyak nih minuman-minuman yang manis-manis, ada kopi-kopian gitu kan. Pantangan itu bukan Cari pinjaman, aktivasi S-Pinjam aja. Caranya buka halaman S-Pinjam, isi data diri lalu verifikasi. Ke suara lebih ke aku kan punya ini ya, penyakit lambung. Oke, asam lambung, GERD. Udah GERD. Iya, gitu. GERD. Jadi emang nggak boleh yang ketika udah yang naik nggak boleh makan makan kopi, minum kopi, makan yang pedas, itu semua dibatasin. Oke. Katanya memang ada cerita unik juga ya seputar asam lambung ini. Itu kan lebih kecapek. Iya. Karena capek mikir tuh naik. Itu ngaruh juga ya. Curhat. Jadi tadi Selvi cerita sebelum show harus dapat perawatan dulu ya gara-gara si sakit tadi ya. Iya, kalau udah capek tambah lagi ya kan kita kerja mikir juga itu kan ngaruh tuh ke asam lambungnya. Ya gitu kan. Kalau kayak kemarin sempat tiba-tiba harus ke rumah sakit. Ke IGD tuh berarti. Suntik, iya ke IGD. Suntik sebentar pulang nyanyi lagi. Gitu. Tapi sengaruh itu. Iya. Memang ada juga kayak misalnya ada sih gue kemarin lihat siapa ya, Denny Caknan kalau nggak salah, dia juga di hotel tuh suntik vitamin C dulu sebelum perform gitu biar kayak boosting gitu ya. Benar. Kalau aku udah bukan vitamin aja, anti nyeri. Anti nyeri. Oke, kita sapa dulu yang join di YouTube ya. Apa kabar buat Nabila yang bilang cantiknya Selvi Yama. Ada Suherman, terus ada Selvita Makassar juga, Putri Eka. Buat Zayan, oke, buat Darman Syah dari Jambi hadir ya. Seru banget ya yang teman-teman online nih sangat responsif. Yes. Betul. Tapi kita kan tadi memutarkan lagu Pelukan Nyata. Kalau menurut Selvi sendiri si lagu ini nih pengen menyampaikan pesan apa di lagu Pelukan Nyata ini? Lagu Pelukan Nyata ini tuh menyampaikan cerita kerinduan. Rasa kerinduan dengan orang yang kita sayang siapapun itu. Iya. Tapi udah istilahnya ya udah meninggal. Oh, udah. Sebenarnya lagu sedih berarti ya. Sedih Okay. banget gitu. Salah satunya aku seneng lagu itu tuh karena liriknya juga. Gitu. Di awal ditawarin lagunya, ini lagunya tentang apa, Om? Kebetulan bikin juga memang ternyata inspirasinya dari situ. Oh, oke. Penciptanya adalah Baba Toeng. Ini apa nih? Maksudnya gue baru tahu dengar. Memang kegiatannya Toeng-Toeng apa? Toeng. Nama aslinya nggak tahu, intinya pemain suling pemain suling dari lagu Bukan Selembar Tisu sama Guntur Rindu Firasat yang isi beliau. Si Baba Toeng ini. Iya, salam ya. Punten gue tuh makanya kalau ketemu aku unik sering bercanda. Toeng gitu-gitu kan. Iya. Iya, salah satu inspirasi Om Toeng bikin lagu itu ternyata setelah kehilangan adik perempuannya. Oh, oke. Jadi diambil dari kisah nyata lah istilahnya ya. Jadi memang ketika kita harus melepas seseorang yang memang dekat sama kita
ditinggal gitu kan, dan akhirnya membutuhkan pelukan yang nyata. Benar. Justru malah sebaliknya, judulnya kan pelukan nyata ya. Mungkin orang nganggapnya oh romantis nih kayaknya lagunya atau gimana kan. Ternyata malah sebaliknya gitu. Di dalam lagu itu ya ternyata udah nggak bisa dipeluk. Yes. Sekarang ada sih pelukan AI. Iya. Pakai AI kan di TikTok tuh kan yang sekarang pura-pura tuh canggih ada AI segala macam. Cuman kadang kalau udah yang ini kadang disalahgunain juga kan. Serem juga sih. Serem juga sih ya. Tapi hati-hati ya buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, hati-hati menggunakan teknologi sekarang dan mencerna gitu. Karena kan nggak semuanya real ya. Pastikan itu AI apa enggak. Bener. Jadi di lagu-lagu Selfie itu kan memang kita bisa bilang dangdutnya tuh melankolis. Iya. Kalau kita ngobrol sebenarnya Selfie itu nggak melo-melo banget orangnya kan, ceria, happy. Gesrek juga kok. Gesrek. Otaknya geser. Jangan. Jadi tapi ketika meresapi si lagu-lagu dengan lirik-lirik yang sedih itu tuh, bahkan di video klipnya juga lu kan harus ekspresinya sedih, harus nangis gitu kan. Seorang Selfie Yama gimana mengembangkan karakter sedih di dalam lagu ataupun di video klip gitu. Ya kebetulan relate ya sama lagu itu. Jadi nggak butuh effort untuk ngebayangin dulu nih aku gimana kalau misalnya begini. Emang relate gitu karena nyambung dengan cerita CP ketika harus kehilangan sosok bapak gitu yang ya emang sesakit itu ternyata. Bener. Sesedih itu gitu. Iya sih. Oke, baiklah teman-teman. Jangan masih pagi nangis. Iya. Gue tuh kalau sebenarnya ceritanya sedih, cuman kalau mau ngelanjutin pertanyaan sedih lagi tuh kayak jangan gitu loh. Iya. Tapi intinya memang lagunya tuh bisa jadi obat juga kalau misalnya lagi kangen nyanyi lagu itu. Tapi kadang ya pasti akan nangis untuk ya udahlah ngeluapin gitu rasa sedih itu. Oke, baiklah untuk menunjang kesedihan hari ini. Hey. Biar nggak sedih, kita mau kasih lagu buat Selfie Yama, Hari Yang Mantap. Nah, dari Gusti Irwan Wibowo ya. Buat Sobat RDI, terus pantengin obrolan Indo Banget bareng sama Selfie Yama sampai dengan jam 12 siang. Masih di Indo Banget bareng sama Selfie Yama. Cepi. Oke, semuanya kita sapa kameranya. Dengan nama Selfie ini lo jadi kerajinan selfie nggak sih? Bukan aku. Bukan. Ini. Iya. Penggemar teman-teman fans ya. Iya. Selfie dulu ya. Doa ya nama itu ternyata. Iya. Jadi banyak yang minta foto ya. Selfie dong. Iya, gitu. selfie dulu. Ada. Cuman kan gini ya. Nyanyi itu kan kadang-kadang juga ada naik turunnya lah. Kadang ada bosennya, ada capeknya juga gitu kan. Tadi selain tidur, biasanya tuh orang suka ada yang healingnya jalan-jalan atau mungkin kemana. Lu apa kegiatan yang bikin lu happy gitu? Misal olahraga mungkin atau memancing gak? Aku seneng mancing. Keributan. Mancing keributan. Enggak mancing. Mancing beneran aku seneng. Oh iya. Salah satu. Ya mengeksplor ini sih. Kadang kalau misalnya aku tahu ada yang lagi ini nih, ya aku pergi misalnya ke suatu tempat yang aku lihat misalnya ini di mana ya? Wisata aku mau kesana gitu. Okay. Tapi jarang sih sekarang ya, lebih ketidur. Kalau dulu suka jalan atau nongkrong misalnya atau aku tuh paling seneng ngumpulin teman-teman. Iya. Makan bareng aku seneng. Oh gitu. Kayak ngeliwat gitu. Iya, bikin acara di rumah tuh karaokean bareng, ayo ke rumah gitu. Oh gitu. Kalau lagi pada nggak sibuk. Iya. Dan kalau sama teman-teman dia ini kan memang kayak jadi saudara ya sebenarnya ya. Jadi ada kita sama-sama merantau semua dari daerah gitu kan. Ya ngerasa udah punya keluarga lah di sini dengan adanya mereka gitu. Oke. Tapi kan keluarga itu nggak cukup cuman teman ya.
Karena nanti kan keluarga tuh kan ada utuh gitu kan. Apakah lu juga akan nanti ada plannya? Hey, itu sudah pasti. Sudah menginjak quarter life crisis. Ya kan ya udah 25. Udah 25 ke atas kan ya. Jadi kan udah tuh biasanya tuh pemikirannya gue apakah mau nyanyi terus atau akan mungkin ke jenjang yang lebih serius gitu. Nah, justru itu. Gimana? Jadi kan di fase kita nanti udah berkeluarga, otomatis kita udah nggak terlalu fokus sama karir. Nah, sekarang buat Cepi sih, ya Cepi lagi menikmati karir dulu. Iya. Kalau soal berkeluarga, ya itu pasti insya Allah panjang umur pasti akan. Pengen lah ya. Siapa sih yang nggak mau? Betul. Gitu ya kan. Cuman memang kalau Cepi berpikirnya tuh, ya memang Cepi setelah nikah pasti insya Allah masih diizinin mungkin berkarir. Cuman mungkin udah beda ya. Betul. Udah beda vibes-nya tuh udah beda gitu kan. Semangatnya. Iya, tanggung jawabnya juga beda. Tanggung jawabnya juga udah beda. Iya. Jadi ya buat Cepi, ya Cepi nikmati dulu karirnya, puas-puasin masa sendiri dulu. Dalam artian kan kalau udah nikah kan ya udah sama-sama terus gitu. Pokoknya apapun yang mau dilakukan kayaknya harus sama-sama diobrolin dulu. Iya. Ini kayaknya ya udah aku dengan karir aku, ya dia dengan karirnya misalnya gitu. Oke. Yang penting sekarang saling support aja. Betul. Misalnya ada yang deket dan lain-lain gitu. Oke. Berarti memang seorang Selvi ini sekarang lebih fokus di nyanyi. Benar. Terus apakah juga mungkin ada tawaran-tawaran yang lain kayak misalnya endorsement ataupun mungkin layar lebar atau misalnya sinetron gitu-gitu? Iya, insya Allah ya akan ada. Ya, kata-kata itu kan doa, jadi insya Allah. Iya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Oke, karena di sesi terakhir mungkin seorang Selvi Yama juga pengen menyampaikan apa ya? Misalnya buat teman-teman buat request lagunya di sini atau mungkin ada pesan-pesan yang lain, silakan. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ikutin kan nge-lag ya. Jangan lupa ngikutin Cepi terus, dan jangan lupa tungguin terus karya-karya Cepi. Salah satunya yang baru saja rilis kemarin ada Pelukan Nyata. Jangan lupa didengerin, ditonton video klipnya di channel YouTube 3D Entertainment, didengerin di beberapa platform musik yang ada di Indonesia, dan request salah satunya di Radio RDI. Betul sekali. Oh iya, tadi kita belum sempat nanya soal video klip ya, tapi kalau video klip ini memang konsepnya lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Dibilang sederhana juga kelihatannya, tapi prosesnya tidak sederhana. Sesederhana itu ya yang Anda pikirkan semuanya. Iya, karena kan fashion. Teknya per ini loh, per apa per sih? Baju. Enggak, per detik. Oh iya. Per detik lagu. Jadi misalnya di detik awal ini scene-nya begini. Iya. Detik berikutnya scene-nya begini gitu. Jadi emang detail juga ya. Iya. Gue pikir kayak cuman ganti baju sama ganti warna background doang. Semudah itu. Tidak semudah. Kalau itu. AI kayaknya sebentar udah jadi. Iya. Ini bukan AI. Benar. Tapi emang kalau karya yang nyata-nyata gini emang nikmatinnya jadi lebih dapat sih. Betul. Gitu. Oke, thank you buat Selvi Yama, buat teman-teman Selvita yang udah join live juga, terima kasih banyak, yang udah di YouTube, udah di TikTok. Pokoknya terus pantengin karya-karya dari Selvi Yama dan request di Radio RDI ya. Habis ini kita mau sama-sama mendengarkan lagu Pelukan Nyata versi live guys. Aduh. Langsung aja kita dengerin sama-sama, dan habis ini kamu bisa gabung Indo Banget bareng sama Aina Tita ya. Mohon maaf Cepi kalau misalnya salah kata ya. Siap. Oke, terima kasih Insya semuanya. Allah nggak ada kok. Amin. Kan kita di sini seru-seruan. Seru-seruan ya. Tommy Hernawan harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.